Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore para pelanggan dan para penggemar PT ANS serta teman-teman semua di seluruh Indonesia yang menonton. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi ya. Semoga teman-teman yang nonton dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya lagi bekerja di rumah WFH ya. Mungkin emang agak gak enak badan, tapi tentunya saya ingin tetap menyapa para pelanggan dan penggemar dari PT ANS. Dan kali ini mungkin sembari saya bekerja, saya ingin sharing sedikit ya mengenai sejarah PT ANS. Jadi bisa dibilang sejarah singkat ya. Sejarah singkat yang mungkin teman-teman yang mungkin udah ada yang tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Jadi yang belum tahu, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi gimana sih sejarah PT ANS tuh? Ini juga karena saya pun baru, jadi saya juga kuliknya pun belum banyak, tapi adalah sharing-sharing sedikit ya mengenai sejarah PT ANS. Awalnya itu sebenarnya yang punya ini namanya Pak Haji Anas. Pak Haji Anas, jadi Pak Haji Anas ini mereka itu berempat ya. Ada ayah, ibu, dan dua bersaudara. Dia punya kakak dan dia anak paling bontot nih, paling kecil. Jadi singkat cerita waktu itu akhirnya beliau harus mencari nafkah sendirilah di umurnya mungkin baru sekitar belasan tahun. Beliau berdagang. Sebelumnya maaf, dia orang Balingka ya. Dia orang Balingka, yang mungkin teman-teman tahu, orang Bukit Tinggi tahu lah Balingka itu daerah mana. Beliau orang pedesaan ya. Jadi singkat cerita ya, dia mencari nafkah sendiri di umur belasan tahun itu. Dia mulai berdagang, kalau kita bisa bilang di sini tuh pedagang asongan ya. Dia ke rumah-rumah, di jalan ya, di jalanan lah, hidup di jalanan. Beliau berdagang, beliau dari bawah ya, dari orang susah, sampai akhirnya yang saya dapat informasi adalah dia menjual rokok yang akhirnya rokok tersebut penjualannya tinggi dan melesat ya, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk membeli truk. Alhamdulillah, mungkin emang rezekinya dari Tuhan, akhirnya dia bisa membeli sebuah truk menjadi distributor besar sebuah rokok ke Medan dan ke beberapa daerah lainnya, sampai akhirnya dia punya beberapa truk. Di tahun 64 beliau memutuskan untuk membuat namanya Pancabakti. Nah, perusahaan Pancabakti, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Itu perusahaan pertama shuttle bus dari Padang Bukit Tinggi. Mungkin dulu yang punya pertama kali itu NPM kayaknya ya. Sampai akhirnya mungkin Pak Haji Anas melihat, oh kita bisa buat juga nih gitu. Akhirnya beliau buatlah, tapi namanya pertama Pancabakti itu. 64 berjalanlah sampai tahun 72. Di tahun 72 akhirnya Pak Haji Anas dan Ibu Daphni Anas mulai membuat inovasi baru. Mereka melihat peluang sepertinya bisa membuat bus besar yang kita sebut antar kota antar provinsi, dari Jakarta ke Sumatera Barat. Disitulah mereka mulai membuat bus baru, bus besar ya, big bus. Mungkin beberapa unit, saya juga kurang tahu jelasnya beberapa unit. Dan akhirnya mobil shuttle itu tetap jalan dan dirubah semua menjadi nama ANS. ANS mungkin teman-teman tahu ya, tagline-nya itu sebenarnya aman, nyaman, sampai tujuan. Aman, nyaman, sampai tujuan itu ya kita berharap, Pak Haji Anas tentunya ya berharap bahwa penumpang yang naik mobil big bus atau shuttle bus itu bisa aman, nyaman, sampai tujuan gitu. Jadi di tagline pun kita pasti ada harapan besar lah bisa seperti itu. Sampai akhirnya melesat, alhamdulillah maju besar. Yang dari Jakarta Padang, akhirnya sempat ya kita belum ada kepikiran untuk buka Jakarta Surabaya, tapi ada peluang di situ juga. Dan akhirnya Pak Haji Anas dan dan Ibu Daphni Anas mulailah membuat line baru selain Jakarta Padang ya, Jakarta Surabaya, sampai akhirnya buka Jakarta Medan, sampai akhirnya Jakarta Aceh, dan dari Aceh sampai Bali waktu itu alhamdulillah, dan bisa dinobatkan sebagai PO terbesar di Sumatera ya, yang dari Aceh sampai Bali busnya bisa
melewati daerah-daerah tersebut gitu. Dan dari situlah akhirnya setelah besar perusahaan tersebut di tahun 2000 berapa ya, 2000 kayaknya kalau saya nggak salah mungkin 2015-an ya. Jadi 2015-an itu mulai dari Kementerian Perhubungan mengharuskan PO tersebut menjadi PT. Muncullah baru nama PT Anas Nasional Sejahtera. Jadi Anas Nasional Sejahtera itu diciptakan oleh almarhum ayah saya gitu. Almarhum ayah saya menciptakan nama tersebut, kayaknya paling bagus dari diskusi panjang dengan manajemen, jadi Anas Nasional Sejahtera. Jadi disitulah sejarah singkat PT ANS ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, Pak Haji Anas ini ya berawal dari bawah sekali sampai akhirnya bisa seperti ini. Yang besar jasanya, yang hebat yaitu Pak Haji Anas dan Ibu Devi Anas. Alhamdulillah anak-anaknya meneruskan sampai dengan cucu-cucunya juga, semoga bisa membuat seperti mereka dahulu mendevelop perusahaan ini gitu. Jadi saya pun punya tanggung jawab besar. Dengan latar belakang seperti itu, saya harus optimis saya bisa membawa ANS menuju masa jayanya saat itu gitu. Teman-teman yang udah lama pecinta ANS jadi flashback, wah sejarah ya dulu mungkin emang seperti ini, dulu namanya Pancabakti, dulu ada shuttle yang mungkin teman-teman tahu, ntar busnya ada seperti ini, terus akhirnya bus yang lamanya juga kita kan warnanya putih ya, belum biru seperti ini, ada di sini. Dan juga sekarang mobil bus kita udah ada menjadi warna biru dan ada nuansa baru lah seperti ini busnya. Oke, alhamdulillah saya udah menceritakan sedikit tadi ya sejarah singkat mengenai PT ANS. Harapan saya semoga walaupun singkat tapi bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton. Itu bisa para penggemar, para pelanggan, atau juga orang-orang yang masih belum tahu sama sekali ANS. Semoga ini bermanfaat ya. Dan juga kan para penggemar dari ANS ini kan dari kalangan umur ya. Ada yang umur di atas saya jauh juga ada. Bisa membuat mereka kayak flashback. Oh iya, berarti dulu benar seperti itu tuh. Di flashback ke masa lalu, mengingat masa-masa jaya ANS dulu, masa-masa awal ANS dulu. Dan jika teman-teman semua ingin mendapatkan informasi lebih detail, kira-kira apa bagusnya saya bikin part 2, bisa tulis di komen. Kalau yang memang menginginkan ada part 2 nya nih betul-betul detail gitu, mungkin nanti kita akan buat ya. Dan jangan lupa juga teman-teman semua, tolong dibantu supportnya untuk channel ini bisa memberikan informasi lebih banyak lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Dan juga tentunya kita akan semakin dekat ya dari manajemen dengan para pelanggan dan penggemarnya. Mungkin kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jadi sampai ketemu lagi sobat ANS Mania. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.